KGP Majalengka. Shalom. Kembali lagi kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memuji mengagungkan nama-Mu Bapa. Kami mau bawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan lawat setiap kehidupan kami. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan, harapanku ada di dalam-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya kami aman di dalam Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan.
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagimu Tuhan tak ada yang tak mungkin dalam hidup kami. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagimu Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima mujizat-Mu. Kami menerima kuasa Tuhan yang hari ini yang sedang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GPI Majalengka yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di hari yang penuh keberkatan ini. Kami umat-Mu, Jemaat GPI Majalengka dan setiap umat-Mu yang ada dimanapun akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati kami semua, mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap jemaat-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara secara resmi telah mengumumkan tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tema tersebut mendeskripsikan nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan yang penuh tantangan agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Dirgahayu Indonesiaku, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2021. Bagi kita orang percaya, untuk kita tangguh dan tumbuh adalah apabila kita hidup oleh iman. Jika kita berbicara mengenai iman, tentu saja hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari tindakan kita. Firman Tuhan menuliskan untuk saya dan saudara bahwa iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Mari mengawali kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita buka kitab Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tema firman Tuhan saat ini adalah tindakan iman. Apa benar manusia dapat masuk surga karena banyak memberi, banyak menolong orang lain, memiliki pelayanan, setia mengikuti peraturan gereja,
atau rajin berdoa dan berpuasa? Menurut ayat di atas, bukan hal itu yang menyelamatkan saya dan saudara. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik atau usaha kita, melainkan oleh iman kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika demikian, apakah artinya tidak penting untuk berbuat baik? Tentu saja penting. Sebagai orang percaya, Yesus mengajarkan saya dan saudara untuk berbuat baik kepada sesama kita, menjadi teladan yang baik bagi banyak orang, dan menjaga kekudusan hidup kita. Hanya saja bukan hal-hal itu yang dapat membuat kita masuk surga. Sorga tidak dapat dibeli oleh perbuatan kita. Satu-satunya mata uang yang dapat membawa kita ke sorga adalah iman. Ya, iman kita sangatlah mahal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, para ahli ekonomi saat ini mengatakan barang paling mahal adalah properti. Dan seorang pengusaha yang sudah berhasil, namanya Jack Ma, dia sukses. Dia berkata, air akan menjadi barang yang mahal di dunia beberapa tahun mendatang. Namun saya ingin mengatakan bahwa iman kita adalah barang termahal yang pernah ada di dunia ini. Katakan amin. Iman kita, atau dengan kata lain, kepada siapa kita menaruh percaya, dapat membawa kita ke surga kekal atau membawa kita kepada kebinasaan. Jika kita menaruh iman kita kepada Yesus, kita akan diselamatkan. Keselamatan yang saya maksud tidak hanya berbicara mengenai surga, tetapi juga menikmati kasih karunia atau anugerah Tuhan, kesembuhan, mengalami mujizat, diberkati, dan panjang umur. Sedangkan jika kita menaruh iman kita pada ketakutan, kekhawatiran, atau hal-hal lain selain Tuhan, hal itu hanya akan membawa kita kepada penderitaan dan penyesalan. Tahukah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bahwa iman kita memiliki bentuk? Artinya kita dapat merasakan dan melihat iman seseorang. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kedua ayatnya yang ke-18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepada imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Dalam Ibrani pasal 11, kata iman selalu diikuti dengan tindakan atau sikap hati. Iman yang terdengar abstrak ternyata memiliki bentuk berupa tindakan atau sikap hati yang dapat dilihat dan dirasakan semua orang. Atau dengan kata lain, jika kita ingin melihat iman seseorang, kita dapat melihatnya melalui perbuatan atau sikap hati orang tersebut. Dalam Ibrani 11 ayat 3 ditulis, karena iman kita mengerti tanda orang beriman. Dia memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara kita mengerti kebenaran? Dengan cara mempelajarinya. Jadi orang yang mengatakan saya percaya kepada Tuhan adalah orang yang senang mempelajari kebenaran firman Tuhan dan menjadikan kebenaran bagian dari rutinitas hidupnya.
Ibrani pasal 11 ayat 4 mengatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan. Perhatikan, iman dikaitkan dengan mempersembahkan sesuatu. Tidak berhenti di sana. Ayat di atas dilanjutkan, korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi iman mempersembahkan yang terbaik, bukan sisa. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 mengatakan, karena iman Abraham taat. Jika kita percaya kepada Tuhan, kita akan taat kepadanya. Kita akan lebih mempercayai apa yang Tuhan ucapkan dan perintahkan daripada apa yang kita lihat dan rasakan. Ayat ini dilanjutkan ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Iman berarti taat kepada Tuhan. Ketika kita dipanggil, ketika kita mendengar kebenaran, sekalipun kita belum mengerti apa yang akan terjadi di depan, bukan taat ketika kita dalam keadaan terjepit atau tidak ada pilihan lain. Bentuk lainnya dalam Ibrani 11 ayat 20 dikatakan, karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Iman dikaitkan dengan melihat jauh ke depan, kepada janji Tuhan, kepada yang kita harapkan, bukan kepada situasi atau kondisi yang sedang kita alami. Masih banyak lagi, iman dikaitkan dengan mempersiapkan yang terbaik, menolak dan meninggalkan cara hidup dunia, percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus, menaklukkan masalah dan tantangan, melakukan kebenaran, menyambut musuh dengan kasih, dan lain sebagainya. Kita dapat membaca dan merenungkannya sendiri di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa semua tindakan atau perbuatan tersebut mereka lakukan karena mereka percaya kepada Tuhan, bukan karena menginginkan sesuatu dari Tuhan. Namun tidak dapat dipungkiri, akibat mereka percaya kepada Tuhan, mereka mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakobus pasal 2 ayat 26, firman Tuhan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Banyak orang tidak menyadari bahwa tindakan dan ucapan mereka adalah bentuk dari pernyataan iman. Saya berikan contoh, jika kita lumpuh dan percaya kesembuhan, mungkinkah kita terus-menerus berbaring di tempat tidur? Tentu saja tidak. Sampai satu titik, kita akan berusaha bangkit dari tempat tidur dan mulai mencoba berjalan. Itu tanda kita percaya. Jika kita terus-menerus berbaring di tempat tidur, itu hanya menunjukkan bahwa kita tidak percaya kesembuhan. Jadi, orang yang percaya firman Tuhan pasti bertindak. Katakan amin. Beberapa kali Yesus memuji iman orang-orang yang ditemuinya. Contohnya, kita bisa lihat satu kisah pada Lukas 7 ayat 50. Setelah wanita berdosa itu meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi, Yesus kemudian mengucapkan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita untuk mengerti bahwa iman seseorang dapat terlihat dari tindakan orang tersebut. Perlu kita garis bawahi bahwa yang Yesus puji
bukanlah perbuatan wanita itu, melainkan imannya. Banyak orang saat dalam masalah bertanya, apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan itu menyiratkan sebuah fakta bahwa mereka mengira perbuatan merekalah yang terpenting, yang dapat mengubahkan situasi. Beberapa orang lain juga mengira jika mereka berbuat sesuatu yang rohani, seperti banyak berdoa, berbuat baik, memberi persembahan, dan lain sebagainya, barulah Tuhan akan mengabulkan doa dan permohonan mereka. Saya mau katakan, sungguh ini keliru. Tentu saja tidak ada yang salah dengan berdoa, berbuat baik, atau memberi persembahan. Kita semua pun melakukan hal tersebut. Namun, bukan perbuatan-perbuatan itu yang menyelamatkan kita, melainkan apa yang mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan itu yang menyelamatkan saya dan saudara. Galatia pasal 3 ayat yang 11 jelas mengatakan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan, firman Tuhan katakan, bukan karena perbuatan, melainkan oleh iman. Mari kita gali lebih dalam supaya kita benar-benar mengerti. Saya mau ngambil contoh dua orang Kristen yang beribadah di dua gereja yang berbeda. Orang pertama mendengar hamba Tuhan berkhotbah di gerejanya. Kalau kamu tidak memberi persepuluhan, kamu mencuri uang Tuhan, kamu menipu Tuhan. Akibatnya, Tuhan akan mengirimkan binatang pelahap untuk menggerogoti berkat di dalam hidupmu. Setelah mendengar khotbah di atas, karena merasa takut mencuri uang Tuhan, orang pertama kemudian memutuskan untuk memberi persepuluhan. Orang kedua mendengar khotbah mengenai persepuluhan di gerejanya. Tuhan sudah sediakan kelimpahan bagi setiap orang percaya. Ketika kita menabur, Tuhan berjanji melipat gandakan setiap benih kita menjadi 30, 60, dan 100 kali lipat. Jika kita percaya kepada janjinya mengenai kelimpahan, mulailah menabur. Setelah mendengar khotbah itu, karena percaya kepada janji Tuhan, orang kedua kemudian memutuskan untuk memberi persepuluhan. Sekarang mari kita perhatikan. Kedua orang di atas melakukan perbuatan yang persis sama, yaitu memberi persepuluhan. Pertanyaannya adalah, orang mana yang sedang melakukan tindakan iman? Jelas, orang yang kedua. Sementara orang yang pertama memberi persepuluhan berdasarkan ketakutan, itu bukan iman. Kita lihat, bukan apa yang harus kita lakukan yang terpenting, melainkan apa yang harus kita percayai yang jauh lebih penting. Kita tidak perlu repot memikirkan yang harus dilakukan, karena pada dasarnya kita semua sudah tahu harus melakukan apa. Yang jadi masalah adalah apa yang mendorong saya dan saudara melakukan hal tersebut. Pastikan perbuatan kita yang kita lakukan timbul karena kita percaya kepada janji Tuhan. Kalau hal tersebut didorong oleh iman, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Di lain peristiwa, Yesus berkata, "Jadilah seperti yang engkau percaya." Katakan amin. Supaya mudah mengenalinya, sebuah tindakan iman selalu diiringi oleh perkataan iman. Sedangkan tindakan ketakutan selalu diiringi oleh perkataan penuh kekhawatiran dan ketakutan. Suatu hari ada seorang perwira yang meminta kesembuhan kepada Yesus untuk hambanya yang sedang terbaring sakit. Kita bisa lihat di dalam Matius 8 ayat 5-13. Yesus menawarkan diri datang kepada hamba tersebut. Tetapi sang perwira mengatakan, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Hal yang sama juga terjadi pada wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Di dalam Markus 5 ayat 25-34 dapat kita baca. Bersama dengan tindakannya mendekat dan menjamah jubah Yesus, wanita ini berkata dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Mari kita perhatikan perkataan dan tindakan iman selalu berjalan bergandengan. Jadi, apa itu tindakan iman? Tindakan yang kita lakukan karena kita percaya kepada janji Tuhan. Kita bisa mengecek hidup kita dengan mudah. Apakah tindakan, perbuatan, atau keputusan yang kita lakukan didasarkan karena kita memegang janji Tuhan, atau karena ketakutan dan kekhawatiran. Dengan kata lain, untuk melakukan sebuah tindakan iman, kita perlu tahu kebenaran firman Tuhan. Kita perlu tahu janji Tuhan. Tindakan iman bukanlah tindakan yang dilakukan karena nekat, sok berani, atau tanpa pertimbangan, melainkan sebuah tindakan yang lahir akibat kita membaca dan merenungkan, lalu memutuskan untuk percaya kepada Yesus dan janjinya. Sesuai firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 17 dan Yosua 1 ayat 8. Jika saya dalam ketakutan, apakah yang harus saya lakukan? Kita tidak menemukan cara lain untuk mengobati penyakit bernama takut dan khawatir selain dengan percaya kepada janji Tuhan. Kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jika kita sering menyiksa pikiran kita dengan hal-hal negatif, seperti membaca berita negatif, menonton film, dan membaca buku yang memperlihatkan nilai-nilai yang negatif, bergaul dengan orang yang negatif, tidak heran hati dan pikiran kita penuh dengan hal-hal negatif. Kita perlu segera mengganti semua hal-hal negatif itu ke dalam hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat menggunakan banyak instrumen seperti blog berkat Tuhan, dan juga kita bisa mendengar dan menonton video-video khotbah, membaca buku rohani, dan meminta dibimbing oleh para pemimpin di gereja, gembala, penatua, atau hamba Tuhan yang ada di gereja kita, untuk membantu saya dan saudara memahami kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tinggalkan pergaulan atau kebiasaan yang buruk yang tidak mendukung pertumbuhan iman saya dan saudara. Jika kita masih tidak mengerti, jangan berhenti. Bertanyalah, cari jawabannya,
sampai kita benar-benar memahami dan hati kita mempercayainya. Jangan kasih ruang kepada iblis untuk menipu hidup kita. Saya mau katakan satu kesimpulan buat kita semua dari tindakan iman. Tindakan kita adalah bukti kita menyetujui sesuatu dan bukti dari sesuatu yang kita percayai. Seperti contoh di atas mengenai persembahan. Jika tindakan kita adalah takut memberi karena takut kekurangan, berarti kita sedang mempercayai situasi dan kondisi lebih dari janji Tuhan. Atau dengan kata lain, kita setuju bahwa situasi dan kondisi tersebut adalah bagian hidup saya dan saudara. Sebaliknya, ketika kita memberi, itu adalah bentuk kita lebih mempercayai janji Tuhan dibandingkan situasi dan kondisi yang kita alami. Itu adalah tindakan iman. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tindakan iman membuat kita melihat jauh ke depan kepada janji Tuhan, kepada apa yang saya dan saudara harapkan, melampaui situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hidup kami adalah karena iman. Dan firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dan apapun yang kami lakukan adalah karena kami percaya akan janji Tuhan. Dan kami mau pegang janji-Mu. Tuhan berkati kami semua. Tuhan pulihkan segala sesuatu. Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Pelayanan kami, gereja penyebaran Injil ada di tangan Tuhan. Jemaat-Mu ada di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekuatan, sukacita, pengharapan yang baru kami taruhkan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala, berkati para penatua, berkati hamba-hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Kami percaya di dalam kami hidup oleh iman, maka setiap hari kami akan menyatakan dan mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.